Ini peluang banget kalau kita melihat dari sisi tentang aturan-aturan penyadapan itu, agar bisa menyeret pelaku pembodohan publik atau kejahatan publik ini karena hukum melalui urusan pribadinya yang disadap itu. Wah, luar biasa untuk menghentikan pembodohan publiknya atau laku kejahatan publiknya itu. Ini luar biasa. Ini kalau mau lewat jalur hukum, kalau ini betul-betul untuk menyelamatkan umat. Tapi masalahnya bagaimana dengan ketika disadap lalu disadap menyadap? Nah, ini saya tergeliti otak saya untuk berpikir. Disadap lalu yang disadap itu menyadap yang menyadap dirinya. Jadi sadap saling menyadap. Ini apa? Apalagi digulirkan ke ranah kontennya sehingga menjadi bahan konten yang berlanjut gitu. Ini bagaimana? Nah, ini bagi saya pribadi saya menjawab, wah, ini ada kepentingan lain. Yang jelas ini bukan masalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum sangat berpeluang sekali untuk menghentikan laku kejahatan yang menyadap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, dengan saya di rumah Kesembuhan Khalifah. Juga salam bagi semuanya dengan budaya dan latar belakang masing-masing. Salam persaudaraan dari saya. Sahabat-sahabatku, sebelum saya memulai video ini, lebih jauh lagi saya ingin menegaskan, saya khawatir ada yang bukan khawatir, sudah terjadi ya. Jadi sering di komen itu merasa aneh terhadap channel Rumah Kesembuhan Khalifah. Anehnya kenapa? Karena namanya Rumah Kesembuhan Khalifah. Jadi terkait sekali, seakan-akan spesial di ranah kesembuhan pembahasannya. Jadi di ranah terapi, kesehatan lah maksudnya. Sehingga ketika saya membawakan informasi-informasi tentang pembodohan publik atau lain hal, banyak yang merasa janggal. Sahabat-sahabatku semuanya, ini kan channel saya yang membuat, nama saya yang membuat juga, dan ini hak saya. Dan nama, toh walaupun namanya seakan-akan spesial tentang kesembuhan, tapi kan hak saya untuk mengisi apa saja. Dan sudah saya tegaskan di depan, di bagian video pendek ya, video pendek yang selalu saya ikut sertakan di setiap video saya, di setiap konten saya ini, bahwasanya Rumah Kesembuhan Khalifah itu bukan hanya spesial mengulas masalah-masalah kesehatan aja, tapi di situ banyak vlog-vlog. Jadi di situ ada misteri ya. Mungkin saya ada informasi tentang sebuah kemisterian apa, tentang hal-hal yang supranatural di luar di luar nalar gitu ya. Peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang irasional gitu ya. Masalah goib, juga masalah mistik, masalah pembodohan publik, masalah ya herbal, ya terapi, itu lebih yang utama lagi. Kemudian bahkan saya ingin menambah masalah dunia hobi. Juga di situ ada cerita kita, terutama cerita tentang pengalaman terapi pengobatan. Jadi itu yang saya bahas. Jadi tidak monoton di dalam dunia kesehatan saja. Toh walaupun namanya memang seakan-akan spesial tentang kesembuhan. Nah itu ya. Terus tapi kalau ditarik ke yang lebih luas lagi pemahamannya, semuanya kan terkait dengan kesehatan. Artinya kesehatan di sini bukan berarti kesehatan lahir saja, fisik ya, tapi juga kesehatan psikis, jiwa ya, juga kesehatan batin. Lah umpama begini, tentang pembodohan publik. Lah pembodohan publik itu saya ikut memberantas pembodohan publik, salah satu misinya Rumah Kesembuhan Khalifah ini kan
juga terkait dengan kesehatan, artinya kesehatan mental kita, mental publik, kesehatan mental publik. Jadi saya seakan-akan ini juga menerapi kesehatan mental publik, berpartisipasi di dunia kesehatan, terapi kesehatan atau kesembuhan di ranah psikis mental. Nah, orang yang kena pembunuhan publik lah psikisnya kalau terbodohi lah nggak sehat gitu mentalnya. Nah seperti itu. Jadi kalau dipikir-pikir lebih mendalam lagi dan bijaksana, bukan secara emosi, maka Rumah Kesembuhan Halefa, toh seakan-akan spesial namanya, tetap terkait apapun yang dibahasnya. Karena segala sesuatunya itu tidak terlepas dari kesembuhan atau kesehatan. Demikian sahabat-sahabatku, ini biar jelas. Oke sahabat-sahabatku, selanjutnya saya ini membuat video video pengantar ya. Ini informasi menarik sekali. Ini bisa bermanfaat bagi wawasan kita, untuk menambah wawasan kita, yakni masalah hukum. Sebagaimana saya tegaskan, soal hukum atau kasus-kasus di sosial, di publik, saya tetap menggunakan satu pintu, satu jalur, yakni referensi satu pintu, yakni jurnalisme. Kalau di dalam hal ini di medsos ini saya berafiliasi mengambil referensi sumber berita, terutama channel Laca, karena saya tahu Laca itu adalah bagian dari jurnalisme. Orang-orangnya di dalamnya bukan hanya orang satu personal, tapi di situ orang-orang jurnalis kumpul di situ. Nah, yang dikawal oleh Bang Yuda teman saya. Nah ini kenapa? Karena jurnalisme itu berdasarkan data-data real, informasi-informasi yang realistis di lapangan. Jadi bukan hanya sekedar asumsi spekulasi belaka. Jadi kalau nggak berdasarkan data yang jelas, pengamatan yang jelas, ya data-data yang jelas di lapangan, mereka tidak menginformasikan. Makanya ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu betul-betul ahlinya di dunia jurnalisme. Saya berani mengambil referensi dari itu. Ini untuk kasus-kasus atau tentang informasi-informasi terkait dengan fenomena-fenomena atau kasus-kasus terkait apalagi yang terkait dengan hukum di publik gitu. Jadi tetap menggunakan satu jalur. Bukan hanya Bang Laca saja, channel Laca, tapi juga pokoknya tentang media massa yang berbadan hukum. Kayak berita-berita koran yang di YouTube-kan, itu saya berani mengambil referensi, tetap satu jalur. Pokoknya media massa yang berbadan hukum, yang resmi. Itu sahabat-sahabatku. Nah ini, kali ini saya ingin menampilkan, membawa videonya Bang Laca yang channel Laca yang berisi tentang terkait dengan penyadapan. Di situ jelas ya, saya tidak perlu menerangkan lagi ya. Ini menjadi wawasan bagi kita di dalam dunia hukum terkait dengan penyadapan. Jadi bagaimana di situ dijelaskan jelas sekali. Setelah video ini saya ikutkan di situ dijelaskan tentang tindakan hukum terhadap penyadapan, prosesnya, sistem bagaimana hukum menindaklanjuti tentang penyadapan itu, tentang pengertian penyadapan, dampak penyadapan secara hukum, ancaman dan sebagainya. Itu sudah tentang juga undang-undangnya, itu sudah dijelaskan di videonya yang dari channel Laca itu. Saya tidak menjelaskan lagi, nanti tinggal langsung disimak sahabat-sahabat semua. Oke sahabat-sahabatku, ini makanya tentang sadap penyadapan ini saya jadi berpikir. Kalau tentang penyadapan, sistemnya, tindak lanjutnya, tindakannya secara hukum atau ancamannya atau ayat-ayat undang-undangnya sudah jelas. Ini saya bertanya-tanya, bagaimana dengan sadap menyadap? Ya, jadi bagaimana kalau sadap menyadap? Jadi berdasarkan sekilas dari keterangan di videonya channel Laca itu, ini tidak main-main sekali tindakan hukum dengan kasus penyadapan, tidak main-main sekali. 10 tahun 800 juta lagi ya, itu ancamannya, itulah hukumannya, nggak main-main.
Lalu saya berpikir, apa ya? Bagaimana dengan sadap penyadap? Sadap saling menyadap, gitu loh, saling menyadap. Jadi ini apalagi ketika kasus penyadapan itu terkait dengan pembodohan publik, umpamanya ya. Bagi saya berpikir kalau penyadapan itu terseret di kasus pembodohan publik yang dilakukan oleh oknum tertentu, ini sangat peluang sekali untuk menyeret pelaku pembodohan publik ketika ada penyadapan. Luar biasa. Pokoknya begini, ini peluang banget. Jadi untuk penegakan hukum, makanya tadi diterangkan itu kan, di video itu diterangkan bahwasanya ada beberapa pihak yang punya hak legal untuk melakukan penyadapan, dan itu aturannya intinya demi penegakan hukum, yakni yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Itu pun atas izin pengadilan. Ada aturan-aturannya. Intinya untuk demi penegakan hukum. Nah, ini peluang sekali bagi orang yang ingin pelaku-pelaku pembohongan publik ketika di situ ada kasus penyadapan, untuk menyeret pelaku pembodohan publik itu karena hukum. Luar biasa. Contoh begini, ada kasus sekarang begini, ada penipu publik yang dia tidak tersentuh hukum, artinya secara bukti-bukti atau syarat-syarat untuk dibawa kerana hukum tidak kuat. Kemudian dia punya kasus suatu saat menyadap, melakukan penyadapan terhadap pribadi tertentu ya. Ini tahu bahwa ada pembodohan publik, juga ada pengobatan publik yang dilakukannya, pengobatan penipuan yang di dalamnya ada penipuan, melakukan pengobatan yang menipu, juga melakukan hal-hal yang membodohi publik yang lainnya. Dan ketika itu dibawa kerana hukum, bukti-bukti nggak kuat, padahal itu jelas-jelas bentuk kejahatan publik, tapi secara hukum tidak kuat untuk membuktikan, untuk menyeret dia karena hukum. Kemudian ini mengalami kasus pelaku pembodohan publik ini, dia melakukan penyadapan, punya urusan pribadi dengan seseorang. Nah, ini peluang banget karena urusan penyadapan ini tidak biasa. Ini betul-betul berat terkait dengan hukumnya, terkait dengan permasalahan hukumnya. Kemudian sang pelaku ini memiliki kasus tertentu dengan pribadi tertentu, dia melakukan penyadapan ke pribadi itu. Nah, ini bagi pribadi itu luar biasa untuk menjadikan ini peluang menyeret pelaku ini ke ranah hukum. Ketika dia secara pembodohan publik tidak bisa, secara penipuan pengobatan tidak bisa, ini menjadi peluang walaupun urusan pribadi. Jadi seorang pribadi yang disadap dokumentasi elektroniknya itu, entah di HP-nya, entah di komputernya, itu melaporkan penyadapan pelaku pembodohan publik itu yang melakukan penyadapan terhadap dirinya. Sehingga ini dari kasus pribadi tentang penyadapan ini bisa-bisa juga perilaku pembodohan publik, kejahatan-kejahatan yang dilakukan lainnya, juga pengobatannya juga bisa berhenti gara-gara terseret melalui kasus penyadapan secara pribadi itu. Kan luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kalau ini apalagi terjadi pada oknum-oknum yang melakukan kejahatan kepada umat, gitu loh. Bagaimana kalau umpama disadap, seorang tertentu disadap oleh oknum tertentu, kemudian disadap juga. Wah, ini yang saya membuat bertanya-tanya tadi. Akhirnya muncul di logika saya, bagaimana dengan andai ada fenomena yang ketika ada orang yang disadap, kemudian membalas dengan disadap juga. Dan apalagi disebarkan dia seorang sadap menyadap ini, dia seorang YouTuber umumnya. Seorang YouTuber disadap oleh oknum tertentu yang juga bermasalah di publik. Kemudian membalas YouTuber ini menyadap juga. Lalu di publik di kontennya malah ya, karena YouTuber di publik di kontennya. Ini bagaimana? Akhirnya saya tergelitik logika saya untuk memikirkan ini bagaimana kasus seperti ini. Jadi sadap menyadap. Saya contohkan kepada seorang YouTuber gitu, apalagi YouTuber disadap dokumentasi pribadinya, rahasia pribadinya oleh seseorang umpamanya ya. Kemudian
Malah ini enggak, YouTuber ini membalas bukan terkait dengan hukum, tidak berjalan di jalur hukum tadi ya. Jadi tidak melaporkan ya, tapi justru membalas, disadap juga, lalu bahkan dipublikasikan di YouTube-nya walaupun secara samar-samar bahwasanya dia disadap. Dipublikasikan di konten YouTube-nya. Ini bagaimana peristiwa ini? Apakah ini termasuk penegakan hukum? Jadi pikiran saya tergelitik, sahabat-sahabatku. Ya. Kalau menegakkan hukum sesuai dengan aturan-aturannya tentang penyadapan ya, ayat-ayatnya itu, tentunya yang YouTuber ini harus melaporkan, apalagi terkait dengan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh penyadap itu. Wah, ini peluang banget untuk menghentikan semua kejahatannya. Luar biasa. Ini urusan pribadi kan, menyadap pribadi kan. Seandainya ini diseret ke dunia hukum, ini ada peluang. Apalagi yang menyadap ini terkait dengan pembodohan publik. Jadi kejahatan-kejahatan publik yang tidak bisa diseret dengan hukum, kepada hukum, karena tidak ada bukti-bukti, atau melakukan kejahatan-kejahatan lain seperti penipuan pengobatan umpamanya. Ini peluang banget kalau kita melihat dari sisi tentang aturan-aturan penyadapan itu, agar bisa menyeret pelaku pembodohan publik atau kejahatan publik ini karena hukum melalui urusan pribadinya yang disadap itu. Wah, luar biasa untuk menghentikan pembodohan publiknya atau laku kejahatan publiknya itu. Ini luar biasa. Ini kalau mau lewat jalur hukum, kalau ini betul-betul untuk menyelamatkan umat. Tapi masalahnya bagaimana dengan ketika disadap lalu disadap menyadap? Nah ini saya tergeliti otak saya untuk berpikir. Disadap, lalu yang disadap itu menyadap yang menyadap dirinya. Jadi sadap saling menyadap. Ini apa? Apalagi digulirkan ke ranah kontennya, sehingga menjadi bahan konten yang berlanjut gitu. Ini bagaimana? Nah, ini bagi saya pribadi, saya menjawab, wah, ini ada kepentingan lain. Yang jelas ini bukan masalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum sangat berpeluang sekali untuk menghentikan laku kejahatan yang menyadap ini. Ini kalau bicara menegakkan hukum. Tapi kalau berbicara tentang kepentingan lain, gak tahu saya urusan lain, ini mesti ada kepentingan lain. Kalau ketika seseorang disadap, mengingat urusan penyadapan itu besar di sisi hukum, ya, tindakannya kemudian tidak dibawa ke ranah hukum, berarti ini ada kepentingan lain. Apalagi diekspos ke media sosial pribadinya semacam YouTube. Wah, ini bagi saya berpikir mungkin ada kepentingan lain. Entah kepentingan itu negatif atau apa, atau kepentingan konten atau apa, atau gimana, nggak ngerti saya. Yang jelas punya kepentingan non hukum. Kalau secara hukum mesti sudah jalurnya harus dilaporkan. Dan juga kalau demi kepentingan menyelamatkan umat, kalau yang menyadap ini adalah pelaku pembodohan umat, wah, ini luar biasa harus melalui hukum. Karena dengan begitu betul-betul pelaku kejahatan umat ini betul-betul bisa diseret ke ranah hukum melalui kasus pribadi tadi, penyadapan tadi. Wah, langsung berhenti itu pembodohan publiknya, konten-konten pembodohannya, pengobatannya langsung berhenti karena terkait kasus penyadapan pribadi itu. Luar biasa. Pribadi itu saya acungi jempol. Dia betul-betul menegakkan hukum dan menyelamatkan umat, memberantas pembodohan publik secara realistis. Tapi kembali lagi, bagaimana kalau penyadapannya itu sadap menyadap, lalu disadap bukan dibawa ke ranah hukum, tapi justru dipublikasikan di kontennya? Saya tidak bilang negatif, saya tidak bilang prasangka-prasangka buruk kepada kepada perilaku seperti itu, tapi yang jelas pemikiran saya, asumsi saya, ada kepentingan tersendiri di situ. Nah, makanya sahabat-sahabatku, ini contoh, bukan menduga-duga seseorang tertentu, tapi contoh. Ini kan keilmuan, wawasan kita di dalam keilmuan khususnya terkait dengan hukum, dan hukum di sini masalah penyadapan. Lain halnya tadi, pikiran saya saja tergelitik, terpancing ketika terjadi sadap menyadap. Oke, sahabat-sahabatku, ini bantu saya menjawab. Ketika orang disadap, secara hukumnya ini peluang untuk menyeret seseorang ke ranah hukum, dan ini tindakan yang diperhatikan besar sekali oleh hukum. Lalu
di situ ada orang yang disadap tidak melakukan pelaporan terhadap hukum, tapi malah dibahas di konten YouTube-nya. Ini peristiwa apa? Apakah ada kepentingan atau apa? Ya bisa sahabat-sahabat nanti komen di konten saya ini. Jadi mungkin ada gambaran seperti itu. Sekali lagi tidak ada asumsi buruk, tidak ada praduga yang negatif, tidak ada. Kita bahas secara logika sehat. Terlebih lagi secara hukum yang jelas. Ini kan kita masalah bicara keilmuan hukum yang sumbernya jelas tadi. Demikian sahabat-sahabatku. Jadi sekedar tambahan juga wawasan dari sisi agama, bahwasanya kita hati-hati menerima informasi-informasi dari yang tidak jelas. Makanya masalah informasi saya tetap kembali kepada yang formal, yang realistis. Termasuk yang realistis itu adalah jurnalisme. Karena jurnalisme itu bagi saya adalah bagian ulil amri. Makanya di dalam Al-Quran itu saya pernah ingat ya, ada keterangan informasi-informasi itu hendaknya dikembalikan kepada termasuk di zamannya Rasulullah dikembalikan kepada Rasulullah ya, biar jelas. Karena Rasulullah itu dituntun dengan wahyu. Dan kepada ulil amri minkum. Dan saya berpandangan sesuatu yang formal yang diatur oleh negara, termasuk dalam bagian negara ya, yang diatur oleh badan hukum negara, itu jurnalisme, itu termasuk saya sebut ulil amri di dalam terkait dengan hukum. Saya percaya. Makanya saya satu jalur tetap ke masalah informasi. Saya satu pintu jurnalisme itu. Di dalam Al-Quran itu Rasulullah kan gitu. Pernah mengalami Rasulullah informasi, ini wawasan juga ya dari agama ya. Secara agama, karena memang saya santri, dikit-dikit begini juga santri ya. Bahwasanya di dalam agama itu kalau masalah informasi itu harus hati-hati banget. Dan di dalam Al-Quran itu yang paling nampak tentang sebuah berita, tentang kebenaran sebuah berita, hati-hati dengan berita. Dan dampak bagaimana agama Allah itu memandang tentang sebuah berita, itu ada di surat di surat An-Nur ya. Di surat An-Nur mulai ayat 12 itu, ayat 11, 12 sampai 20 ke atas. Itu luar biasa. Yang asbabun nuzulnya tentang informasi Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah yang difitnah melakukan kekejian itu. Melakukan ya kalau sekarang itu tindak asusila itu ya, kalau zaman sekarang itu difitnah, diinformasikan melakukan tindak asusila. Itu Sayyidatuna Aisyah, itu jelas itu di An-Nur itu. Dan ini perkara ini luar biasa. Rasulullah itu sampai percaya di asbabun nuzulnya sampai sebulanan. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu pulang ke rumahnya. Sama Rasulullah dibiarkan sampai sebulan. Rasulullah menunggu berita dari langit, artinya wahyu. Kemudian turun wahyu ini, An-Nur ini tentang tindak asusila, tentang informasi-informasi. Bahwasanya kita harus hati-hati dengan mendengarkan informasi. Apalagi informasi-informasi tindak asusila, informasi-informasi pribadi tentang masalah itu ya, masalah terkait dengan asusila itu hati-hati kalau nggak jelas. Karena luar biasa. Makanya Allah sampai ini bukan tanggung-tanggung adabnya ya. Sampai khususnya untuk tindak asusila, kalau sampai difitnah perzinahan, itu sampai Allah itu menegaskan lu'inu fid dunya wal akhirah, sampai dilaknat. Syarat-syaratnya untuk menegaskan itu tentang tindak asusila itu 4 orang saksi loh. Ini kasus perzinahan ya, bukan kasus diperkosa. Kasus perzinahan, kalau diperkosa kayak asusila, masalah pengobatan apa, ya sama juga gitu, sama juga. Cuma ini kalau perzinahan, perselingkuhan itu lebih pribadi lagi tuh. Hati-hati. Jadi lu'inu kalau sampai salah dan tidak mendatangkan 4 orang saksi. Ya, makanya laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kalau sampai tidak bisa mendatangkan 4 saksi, kalau sudah sampai ada seorang yang kadung menginformasikan bahwa itu berzina, si A berzina, si B berzina, kadung melemparkan itu kepada publik, berani seperti itu, waduh luar biasa. Ini tindakan hukumnya secara agama luar biasa, perhatiannya Allah. Luar biasa. Sampai tidak bisa mendatangkan, kadung menginformasikan, tidak mendatangkan saksi 4. Bukan rekaman ya, tapi saksi ya 4. Bukan rekaman, apalagi rekaman yang tidak jelas. Kadung diinformasikan, waduh luar biasa. Dusta, dan disebut dusta oleh Allah. Lu'inu, bahkan dilaknat oleh Allah, nggak tanggung-tanggung. Dan hati-hati sahabat-sahabat, hati-hati. Dan ini zamannya Rasulullah itu juga orang yang mempercayai itu juga ikut di dalamnya. Maksudnya orang yang ikut mendukung.
Jangan main-main tentang berita ya. Tentang informasi apapun, terutama tentang tindak asusila pribadi tindakan masalah terkait asusila pribadi seseorang, privasi seseorang. Ini perhatiannya agama luar biasa. Tindakannya keras sekali. Demikian sahabat-sahabatku, ini ayat ya, ini ayat. Saya tidak menyinggung seseorang, mohon maaf ya. Ini tentang keilmuan ya. Tentang keilmuan terkait dengan berita, juga terkait dengan penyadapan. Jadi hati-hati sahabatku, hati-hati ya. Itu adabnya pedih sama sekali. Adabnya sangat pedih di Al-Quran. Itu di surat An-Nur itu, lihat itu, jelas itu dari ayat 11 itu. Lengkap dengan asbabun nuzulnya tentang Sayyidatuna Aisyah yang difitnah itu. Demikian, jadi hati-hati dengan informasi. Makanya Rumah Kesukunan Khalifah soal informasi kasus-kasus di publik mulai kemarin sudah mengarah kepada satu pintu. Ya, menggunakan satu pintu, yaitu jurnalisme. Termasuk di sini adalah channel Lacak. Demikian sahabat-sahabatku, ini tidak ada niatan kecuali sekedar wawasan, keilmuan kita sebagai edukasi kita. Mungkin ada yang belum paham, sehingga ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Demikian sahabat-sahabatku, terima kasih atas segala perhatiannya. Setelah ini berita dari channel Lacak saya ikutkan tentang penyadapan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang tindakan hukum tentang penyadapan di media sosial. Untuk penyadapan ini bisa dibedakan menjadi dua. Jadi sebelum kita ngomong untuk penyadapan, dan itu memang sudah diatur di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99. Jadi Undang-Undang tentang telekomunikasi, kita perlu ketahui adalah penyadapan dan perekaman adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau penyadapan itu membutuhkan sesuatu alat tambahan atau alat pembantu yang dipakai untuk melakukan penyadapan tanpa sepengetahuan si pemilik akun yang asli atau si pemilik sumber data itu yang asli. Tapi kalau perekaman itu adalah hal yang dilakukan sesuatu, merekam, screenshot atau apapun, itu beda dengan penyadapan. Jadi hal tersebut tolong dibedakan dahulu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dampak hukumnya masalah penyadapan ini. Tindakan penyadapan itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang ITE. Di situ bunyinya di pasal 31. Nah, ini kita bahas nanti per ayat aja. Jadi di pasal 31 Undang-Undang ITE itu menyebut bahwa ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Jadi di sini adalah penjelasannya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan ilegal tanpa hak dan melawan hukum melakukan intersepsi. Jadi intersepsi itu menyadap tanpa diketahui oleh si pemiliknya. Itu tidak boleh. Yang ayat kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Nah, ini diatur lebih luas lagi teman-teman. Jadi di sini dijelaskan bahwa penyadapan itu juga yang dimaksud adalah menyebabkan perubahan. Jadi merubah data atau merubah bisa suara, bisa tulisan dan lain sebagainya, ataupun menyebabkan menghilangkan atau menghentikan. Nah, itu juga dilarang. Yang ketiga adalah ini membahas tentang pengecualian di bidang penyadapan. Jadi untuk masyarakat biasa semuanya yang secara tidak mempunyai kompetensi di dalam penyadapan itu tetap tidak diperbolehkan. Tetapi ada pengecualian untuk hal tersebut, yaitu untuk petugas kepolisian dan petugas hukum lainnya seperti kejaksaan, KPK dan lain sebagainya itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat. Nah, ini diatur juga di dalam ayat 3 pasal 31 yang bunyinya adalah kecuali intersepsi dimaksud pada ayat 1 dan 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian. Yang ayat 3 pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ini adalah kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Nah, ini saya lanjutkan aja untuk yang ayat 4, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah untuk lebih lengkapnya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa untuk penegakan hukum itu pihak kepolisian, kejaksaan ataupun dari pihak KPK atau PPATK itu bisa melakukan penyadapan secara legal untuk menegakkan hukum. Tapi dengan syarat lebih lanjutnya diatur di peraturan pemerintah dan juga diatur sebagaimana izin dari pengadilan setempat. Seperti itu. Jadi sebelum melakukan penyadapan, biasanya untuk para penegak hukum harus melakukan izin kepada pengadilan setempat. Seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, undang-undang juga mengatur tentang ancaman hukum bagi orang yang melakukan penyadapan secara ilegal tentunya ya. Nah, untuk ancaman hukumannya adalah diatur juga di dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Itu bunyinya adalah setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, itu untuk ancaman hukumannya ini diatur dalam pasal 47, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, kalau melihat dari ancaman hukuman ini sebenarnya untuk penyadapan ini bukan tindakan yang main-main teman-teman. Jadi ini adalah tindakan yang serius, melanggar hukum dan melanggar undang-undang. Jelas seperti kadang-kala kalau ada yang mau mempraktekkan cara penyadapan atau apalah itu secara ilegal, itu bisa dikenai dengan ancaman hukuman yang tidak main-main, 10 tahun dan 800 juta rupiah. Jadi tolong diingat, untuk teman-teman yang main-main dengan cara seperti itu, mohon segera tolong dihentikan, karena penyadapan itu adalah kejahatan yang serius. Itu kecuali kalau untuk penegakan hukum ya. Kalau untuk penegak hukum, saya ulangi lagi di sini, yang berwenang adalah penegak hukum. Jadi penegak hukum itu salah satunya dari kepolisian, kejaksaan, KPK atau PPATK. Kalau mereka boleh dengan seizin pengadilan setempat. Gitu. Tapi kalau untuk masyarakat biasa, hal itu adalah ilegal, teman-teman. Nah, saya cukupkan sekian untuk pembahasan dampak hukum tentang penyadapan.